kita mulai mungkin 1-2 menit lagi ya.
Jadi, saya sendiri pengampu di mata kuliah biokimia ini, Tengah Wirajana, kemudian ada dosen lain, Ibu Ketut Ratnayani, Ibu Chandra Yowani, dan Ibu Laksmiwati sebagai tim pengajar mata kuliah ini sesuai dengan materi yang sudah kita bagi. Oke, nanti seperti biasa, setiap saya bersegera dijawab untuk mengetahui apakah kita tetap terhubung atau tidak, ya. Kemudian apabila diperlukan, silakan hidupkan videonya, ya. Jadi agar tidak membebani sinyal yang berat, mungkin saya hanya sebentar hidupkan kamera, ya. Kemudian begitu juga Anda, apabila diperlukan, saya minta silakan hidupkan kamera, ya. Karena mungkin belum setiap kuliah ya, tidak hanya praktikum, untuk memperkenalkan diri, apalagi mahasiswanya banyak, mungkin kita bergiliran ya, memperkenalkan diri baik lewat suara maupun kamera ya. Jadi saya harapkan Anda bisa bergiliran, mengusahakan berusaha untuk aktif menyampaikan pendapat ataupun bertanya ya. Mungkin itu dari saya sebagai pendahuluan untuk pembukaan. Oke, apakah bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, perkenalan secara personal dari tim pengajar sudah, nanti setiap dosen bergiliran mengajar akan menyampaikan kembali. Oke. Sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan waktu praktikum, saya tidak bisa slideshow sehingga mungkin tidak begitu besar. Nah, tapi Anda di file Anda masing-masing Anda bisa full, mungkin kalau kurang besar. Ini saya sudah usahakan tampilan paling besar, tapi tidak bisa slideshow. Kalau slideshow nanti biasanya tidak bisa berpindah slide. Oke, itu sudah pernah saya sampaikan. Kontrak perkuliahan, ini mungkin untuk dibaca saja, ya. Jadi kalau mata kuliah bagi pendengar itu tergantung ya. Kalau bagi prodi farmasi, saya juga ngajar di bioteknologi pertanian S2, kemudian di kimia sendiri dan kimia S2 juga masing-masing tentu manfaat dari biokimia itu tergantung dari sudut pandang siapa yang belajar biokimia ini ya. Nah, karena kalian orang farmasi, tentunya harapan kami betul-betul mata kuliah ini bisa menunjang sebagai pendukung untuk memahami ilmu yang berkaitan dengan bidang farmasi. Itu komen saya secara umum, ya. Jadi tidak hanya memberikan dasar, ya itu intinya ya. Tidak hanya memberikan dasar pemahaman untuk penerapan biokimia dalam bidang ilmu farmasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk memahami fenomena. Jadi karena banyak sekali perkembangan bidang farmasi itu yang mendasari adalah bidang biokimia. Contoh yang paling utama adalah yang paling nyata kita rasakan saat ini di pandemi adalah drug design atau mendesain obat baru. Bahkan juga mendesain vaksin yang selalu harus baru karena mungkin virusnya selalu terupdate, selalu termutasi. Jadi bagaimana kita bisa memahami itu, bagaimana kita bisa selalu berkompetisi dengan dalam hal ini boleh saya sampaikan tanda kutip cobaan ya. Cobaan manusia yang paling mengerikan itu kan salah satunya penyakit ya, pandemi. Nah, orang farmasi misalnya bagaimana mendesain obat baru. Seperti dulu yang sangat mengerikan virus HIV AIDS itu sekarang sudah ditemukan obatnya. Itu tidak terlepas dari pemahaman ilmu biokimia ya, struktur, fungsi, metabolisme, dan informasi genetik. Ya, saya lanjut. Kontrak perkuliahan, saya tidak akan panjang lebar sampaikan CPL dari prodi farmasi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kemarin di praktikum sudah kita sampaikan karena kalian peserta kuliah ini juga
sebagian besar bahkan seluruhnya adalah mengambil praktikum juga, jadi saya tidak akan sampaikan. Tapi ingin saya sampaikan berkaitan dengan CPL ini, yang berhubungan dengan bidang biokimia, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah menguasai konsep, struktur, sifat, dan fungsi biomolekul. Biomolekul dalam hal ini asam amino sampai proteinnya, kemudian asam nukleat DNA, RNA, karbohidrat, dan lipida. Kemudian struktur, sifat, dan kinetika enzim, metabolisme, dan terakhir aliran informasi. Itulah penguasaan konsep yang diharapkan setelah Anda selesai mengikuti mata kuliah biokimia ini. Oke, saya lanjut ya, mungkin tidak perlu saya tanyakan apakah ada pertanyaan atau belum, ya nanti saya akan sampaikan. Yang jelas masih terkoneksi dan slide-nya bisa berpindah? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. Tentunya berdasarkan CPMK tadi, maka deskripsi mata atau materi adalah pertama tentang struktur, sifat, dan fungsi biomolekul. Ya, di struktur. Baik itu seperti yang saya bilang tadi, ya ke semua biomolekul, ya keempat jenis biomolekul. Terus enzim juga, enzim ini juga termasuk biomolekul protein. Cuma kita pisahkan karena dia secara tersendiri perlu kita fokuskan, garis bawahi, mempelajari struktur, sifat, dan kinetikanya. Ya. Kemudian metabolisme, ya terutama nanti utamanya adalah metabolisme karbohidrat. Di situ ada glikolisis, glikoneogenesis, kemudian ada siklus Krebs dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang informasi genetik ini menyangkut 3 proses utama, yaitu replikasi, ya. Mohon maaf, replikasi atau biosintesis DNA. Kemudian diikuti dengan transkripsi atau biosintesis RNA. Kemudian yang terakhir translasi atau biosintesis protein. Ya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan tadi itu mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Kalau sudah pernah dengar dan sudah pernah baca, sudah pernah mempelajari mungkin sebagian, itu sangat bagus sekali karena Anda sudah punya basicnya sehingga nanti tinggal memperdalam dan memperluas lagi pengetahuan Anda. Saya sudah sampaikan buku, silahkan dibaca. Oke. Nah, seperti kemarin saya sudah sampaikan satu buku e-book ya dari Nelson and Cook, itu yang sangat terkenal, Leininger Principles Biochemistry. Ini sudah ada terjemahannya. Ya, itu warnanya hitam, ada 2 buku, banyak ada di toko buku. Tetapi saya sarankan lebih baik ya ini untuk mahasiswa ya. Mulai dari sekarang lebih baik Anda baca langsung di sumber primernya, textbook-nya, walaupun dalam berbahasa Inggris. Jangan sungkan, jangan takut. Saya sendiri tidak begitu bagus bahasa Inggrisnya, ya kita harus belajar, ya belajar itu sepanjang hayat. Baca saja, nanti karena pemahaman dengan langsung membaca itu dalam bahasa Inggris itu akan lebih baik dibandingkan dengan membaca terjemahannya. Yang lain, ini juga dari Pak Berksteyer, ini juga ada terjemahannya. Bahkan saya lihat kedua buku ini ada di perpustakaan atau ruang baca di prodi farmasi ya. Kalau Anda main ke kampus, di ruang bacanya mungkin kalau dulu dijaga oleh Bu Wayan, pegawainya itu bisa ditanyakan. Tapi itu terjemahannya. Tapi kalau tidak, Anda punya kedua-duanya itu akan lebih bagus ya. Lebih bagus. Tapi kadang-kadang buku terjemahan itu sering sekali kurang tepat dalam bahasa Indonesianya, maka lebih baik dikonfirmasi dari buku aslinya. Kemudian yang lain sebagai tambahan bisa juga dari Eliot and Eliot. Ini tidak ada e-bukunya, tapi ini hanya tambahan yang penting dua ini ya. Tapi kalau Anda perlu buku untuk tambahan wawasan, tidak bisa pinjam di perpustakaan tempat lain, ya saya bersedia meminjamkan ke Anda. Dan banyak lagi buku biochemistry yang lain ya. Nggak saya bisa tulis. Nah, sebagai sumber pendukung itu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan biokimia.
terutama yang bersangkut paut dengan materi yang diberikan ya sebagai tambahan. Nah, menurut standar nasional dikti, standar nasional pendidikan tinggi, kita di perguruan tinggi diwajibkan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dosen ke materi mata kuliah tertentu. Ambil contohnya, kalau saya memang bidang riset saya adalah di bidang enzim dan ekspresi gen atau sintesis protein. Itu memang ada di materi ini, sehingga saya tampilkan salah satu jurnal saya yang berkaitan dengan salah satu enzim dan bagaimana sintesis enzim atau proteinnya. Jadi Anda bisa klik di sini, Anda bisa unduh secara gratis, bisa kalau ingin tahu. Tapi mungkin untuk S1 tidak begitu diwajibkan ya. Walaupun begitu sampai untuk tambahan pengetahuan ya berkaitan dengan sintesis protein dan bagaimana enzim itu ditemukan, itu juga menjadi wawasan yang perlu untuk Anda. Ya, itu untuk bacaan. Nah, sekarang ke jadwal ya. Seperti yang sudah ini bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa kelihatan ya. Oke. Mohon maaf karena kalau saya slideshow kan malah di situ blank kata mahasiswa saya. Sudah beberapa kali saya coba slideshow karena tidak bisa ya, makanya tetap seperti ini, mudah-mudahan terbaca. Nah, di jadwal ini saya sampaikan minggu keberapa dan tanggalnya, ini sudah saya cek kalendernya. Ternyata di semester ini hari Selasa itu ada tanggal merahnya, banyak ada liburnya. Oh ya, baru minggu ini memang minggu pertama ya, minggu lalu masih bulan Agustus ya, Selasanya. Saya cek tuh hanya 14 kali pertemuan. 13 ya lagi ya. Benar 14 kali. 21. Kalau kita paksakan 28 itu sudah selesai Natalnya 25, 28. Mungkin bisa mungkin tidak ya. Mungkin tapi begini saja, saya cuma sarankan kalau bisa kita selesai kuliah sebelum tanggal 25 Desember. Ya, sehingga saya tidak santumkan tanggal pertemuan ke-15 nanti itu tanggal 20 tambah 7 28 ya. 28 Desember ya. Ya, Nah, kalau Pak. sampai pertemuan ke-16 itu malah masa tahun baru kan enggak lucu ya. Enggak mungkin karena di kalender akademik kita diwajibkan selesai di bulan Desember. Nah, ini sengaja saya tulis warnai ungu, ini artinya waktunya ini masih opsional. Ya, belum kita membicarakan ini, mari kita lihat dulu ya satu persatu. Hari ini kita sedang menyampaikan kontrak perkuliahan dan sebentar lagi kita sampaikan pendahuluan. Jadi setiap dosen itu sebagai host ya, yang tertulis di sini artinya sebagai host Webex ya. Tetapi utamanya juga menyampaikan materi. Nah, belum tentu juga satu orang, nanti bisa saja dosennya semua datang atau lebih dari satu. Yang jelas ini penanggung jawab dan menyampaikan linknya, sehingga nanti Korma Sinta bisa berkoordinasi dengan dosen-dosen ini di tanggal ini ya Sinta. Jadi paling tidak 6 hari atau seminggu sebelumnya ya sudah dikontak dosennya ya untuk siap-siap membuatkan link, mungkin bisa sehari sebelumnya nanti disampaikan ya. Tanggal-tanggal ini yang saya lihat tadi mudah biru ya, Sinta dan kawan-kawan di sini bisa sama-sama cek di kalendernya. Saya sudah pakai kalender Bali kan. Bali kan banyak libur ya. Kalau saya pakai kalender nasional nanti keliru ya. Nah, ini sudah saya pakai kalender Bali itu saya lihat sih hanya 13 kali pertemuan. Kecuali 14 kali kecuali kita pakai tanggal 28, 15 seperti yang saya bilang tadi. Nah, di materi ini saya sampaikan sesuai dengan deskripsinya tadi untuk memenuhi CPMK-nya. Ya, pertama tentunya tentang struktur sifat fungsi dari biomolekul ya. Jadi struktur sifat itu saya jadikan satu, struktur sifat asam amino dan protein itu pertemuan minggu depan. Kemudian tentang asam nukleat 2 minggu lagi di minggu ketiga, kemudian minggu terakhir tentang enzim. Ya. Kemudian
pada minggu kelima, ini kita masih membicarakan tentang biomolekul yang lain. Jadi kita sudah membicarakan 3 biomolekul untuk sampai pertemuan keempat, protein, asam nukleat, dan protein 2 biomolekul lah, maksud saya ya, protein dan asam nukleat, karena enzim ini termasuk protein. Kemudian enzim ini perlu diberikan waktu khusus karena materinya ini memang cukup banyak sesuai dengan CPMK yang diminta. Kemudian biomolekul berikutnya tentang karbohidrat, kemudian lipida terakhir. Nah, setelah itu pertemuan ke-7 kita lakukan UTS ya dengan materi biomolekul tersebut. Nah, jadi kita kompres sampai pertemuan ke-7, biasanya pertemuan ke-8 karena nanti biar kita ada space waktu untuk materi yang lain. Kemudian di pertemuan ke-8 di tanggal 2 November nanti, Ibu Ketut Ratnayani akan menyampaikan tentang metabolisme, mulai dari pengantar, bioenergetika, sampai minggunya, jadi ada 3 kali pertemuan tentang metabolisme. Ya, di sini diberikan tentang glikolisis dan gluconeogenesis, kemudian tentang siklus Krebs dan fosforid. Nah, berikutnya di pertemuan ke-11, masih terkoneksi ya? Masih terhubung saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Pertemuan ke-11 baru nanti mulai Bu Chandra menyampaikan CAPTCHA atau bab baru tentang aliran informasi genetik. Ya, di aliran informasi genetik ini yang DNA. Jadi sekalian menyampaikan pengantar dan materi pertama tentang replikasi DNA atau biosintesis DNA. Replikasi DNA. Kemudian berikutnya tentang transkripsi atau biosintesis RNA dan translasi atau biosintesis protein. Nah, itu materinya sebenarnya ini kita sudah sangat pepetkan. Ya, mungkin beliaunya ngasih secara umum, kemudian khusus spesifiknya nanti kita akan berikan dalam bentuk tugas. Oleh sebab itu, setelah pertemuan ke-13 atau setelah UAS yang materinya UAS itu metabolisme dan aliran informasi genetik. Nah, sisa pertemuan lagi ketiga itu kita gunakan untuk pendalaman materi ya yang lebih spesifik lagi sesuai dengan bidang Anda di bidang farmasi, itu dalam bentuk presentasi tugas kelompok. Ya, jadi kita bagi 3 kelompok besar di sini yang menyampaikan 3 tema biokimia secara umum. Jadi, kalau Anda belajar biokimia, kalau ada orang yang bertanya, ya, biokimia itu secara umum isinya apa saja sih? Sampaikan aja 3 ini ya. Secara umum isinya tentang biomolekul, baik mempelajari struktur, sifat, fungsi, ya dan enzim. Itu bagian pertama. Dan ini sudah kita berikan dalam bentuk materi kuliah, saya dan Bu Laksmi, kemudian Anda memperdalam lewat dengan membuat tugas nanti dengan topik yang akan kita nanti ya. Mungkin paling cepat minggu depan ya. Oke. Tapi paling lambat pasti sebelum UTS sudah kita sampaikan. Ya, itu untuk materi yang pertama. Materi kedua itu tentunya tentang metabolisme. Jadi itu bagian kedua dari biokimia. Ya, kemudian bagian yang ketiga tentunya aliran informasi genetik. Jadi secara umum kalau kita belajar biokimia, ringkasnya sebenarnya kita belajar 3 hal ini. Belajar biomolekul dan enzim, baik struktur, fungsi, sifat. Ya. Kemudian belajar metabolisme. Kalau S1 mungkin masih secara umum dulu, ya. Jadi kalau tingkatannya lanjut, mungkin sampai integrasi metabolisme, regulasinya, dan mungkin ini sedikit singgung nanti oleh Bu Ratna. Kemudian terakhir tentang aliran informasi genetik. Jadi seperti itu ya, ruang lingkup dari pembelajaran biokimia ini. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi yang diberikan. Nah, sambil menunggu Anda ada pertanyaan, saya sedikit garis bawah ini yang warna ungu ini ya. Nah, ini minta di samping minta pendapat dari Anda juga saya sampaikan di sini bahwa kalau kita tidak mungkin mencari tanggal hari hari Selasa lagi ya. Misalnya begini, oke Anda di sini kalau bisa sekarang bisa diputuskan ya, atau kalau masih ragu-ragu nanti Anda bisa remuk dulu dengan teman, kemudian silakan koordinatornya menjapris ya. Apakah nanti Anda mengusulkan di pertemuan ini ke-15 itu nanti
tanggal 28. Jadi tidak masalah Anda datang 28 Desember. Tapi di sini sudah saya usulkan 21 Desember sudah selesai. Ya. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, tanggal ini yang 2 ini ya, yang 2 ini kita ambil adalah jam hari Kamis praktikum. Sebab nanti mungkin hari Kamis depan akan saya sampaikan karena lewat kormanya Julio dan Narendra kita sudah sepakat ya. Saya sudah hubungi langsung Bu Widi. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah diumumkan ya. Ibu, kita sudah sepakat praktikumnya digabung ya, Julio dan Narendra. Ya, jadi untuk mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita pilih praktikum biokimianya hari Kamis pagi sesuai dengan jadwal ya. Sehingga metode pemisahan yang Bu Widi ngasih itu adalah hari Rabu pagi kan gitu ya. Halo? Ya, gitu ya, benar ya? Ya benar Bapak. Oke, saya harus pakai mikro dulu headset. Nggak begitu jelas kedengaran. Nah, jadi kalau seperti itu berarti nanti begini, nanti saya akan share juga jadwal praktikumnya karena sudah pasti digabung hanya hari Kamis, jadi saya bisa bikin jadwal. Nah, karena ada 7 macam praktikum plus asistensi dan presentasi tugas, saya akan rancang tidak sampai 16 kali pertemuan. Ya, jadi karena kebetulan ini adalah satu kesatuan praktikum dan mata kuliah, jadi kita boleh mengambil jam praktikum untuk kuliah, dalam hal ini presentasi tugas. Sehingga nanti presentasi tugas yang sisa 2 kali pertemuan ini kita akan lakukan pada saat jam praktikum, mungkin di hari Kamis setelah selesai praktikum di bulan Desember itu atau mungkin akhir November ya. Nanti kita lihat. Ngerti maksudnya, adik-adik? Ngerti Bapak. Oke, untuk bentar dulu. Kormanya jelas ya, Sinta? Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau begitu Sinta, Julio sama Narendra, tolong bantu saya nanti mungkin saya salah tulis tanggal atau seperti apa nanti ya. Nanti Julio dan Narendra sama Sinta sama-sama ngecek tanggal praktikum, jadwal praktikum dan tanggalnya dan kuliah ya. Nanti ini berarti tanggal hari Kamis ya. Nanti kalau ini hari Kamis, rencananya begini. Ini kan masih opsional. Kita rencananya kelompok yang mempresentasikan tugas ini yang pertama kali menyampaikan presentasi tugas. Nah, sehingga bisa saja kalau ini misalnya sebelum tanggal 21 ya. Ini misalnya oke lah tanggal 22 sudah selesai praktikum ya. Sorry. Ya, tanggal 22 ini kan hari Kamis, tapi ini kan jadinya tidak mungkin setelah tanggal 25 ya. Ini kalau Anda tidak kalau Anda setuju bahwa kita tidak akan kuliah setelah tanggal 25 Desember ya. Nah, sehingga ini mungkin kita ambilnya sebelum mungkin tanggal 15 ini ya, tanggal 15. Jadi opsinya begini. Ini jadinya ini nanti kita lihat lagi 15 itu kan hari Kamisnya bulan Desember. Jadi ini yang tanggal 21. Kemudian ini yang 22 Desember. Begitu jadinya. Nah, ini nanti kita lihat lagi di kalendernya. Jadi kita ambil jam praktikum yang tanggal 22 Desember. Tanggal 15 Desember itu tidak ada lagi kita melakukan aktivitas praktikum, baik itu demonstrasi praktikum maupun presentasi tugas. Jadi mungkin sudah jelas ya? Sudah Bapak. Oke. Yang lain sudah jelas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Ini yang hadir di saya 91 orang. Ya. Nanti. Pak, sebelumnya tadi temannya ada yang konfirmasi 2 orang. Oh iya. NIM 46 sama 4 masih Pak. Jadi masih mencoba terus untuk join. Oke, nanti ini Sinta ya. Silakan
Kan Sinta laporkan ke saya kalau sampai kita membicarakan masih ada yang telat datang, nanti lapor ya, lapor saja biar nanti saya tidak absen. Baik, Pak. Oke, tapi jangan khawatir Anda ya, ini saya ya kita maklumi ya, sulitnya kuliah online itu adalah terkendala sinyal, tapi jangan sampai tidak kita berkomunikasi sehingga dosennya tidak tahu kendala kita di setiap tempat ya. Yang penting disampaikan. Dan ini juga kita sudah rekam ya, Sinta. Ini tujuannya kita rekam adalah sebenarnya tidak bagi Anda, hanya Anda yang bisa kuliah full, tapi juga bagi adik mahasiswa yang mungkin terkendala sinyal ya. Jadi bisa mendengarkan kembali kan. Cuma begini ya Sinta dan kawan-kawannya di sini saya garis bawahi, tolong jangan di-share ke tempat lain dulu ya. Kalau untuk kalangan sendiri boleh ya. Oke. Kalau apa namanya Julio itu bisa dibuka nggak rekaman kuliah praktikumnya? Sudah sempat? Ya, Pak. Bisa bukanya? Saya kirim lewat email? Videonya, Uh-uh. sudah bisa, Pak. Oke. Sudah bisa. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Kalau memang tidak sudah jelas di sini, kita menyangkut kontrak perkuliahan yang bagian jadwal. Nah, yang strategi perkuliahan ini ya saya tidak akan jelaskan lagi. Intinya adalah student center learning. Jadi mahasiswa aktif dan pengajar kami itu hanya sebagai fasilitator. Itu intinya ya. Jadi karena yang belajar itu adalah Anda. Ya. Kita pun ikut belajar, sama-sama belajar. Nah, karena sama-sama belajar itulah janganlah satu arah. Satu arah itu artinya informasinya ya tidak hanya datang dari saya. Saya tetap akan menanyakan apa pendapat Anda. Apakah ada informasi baru yang Anda dapatkan? Mungkin berkaitan dengan masalah ini ya selalu begitu ya. Oke. Dan itu akan bisa termediasi dengan adanya tugas-tugas di situ juga bisa masuk. Oke. Nah, oleh sebab itu seperti yang dipertegas di sini kan diberikan tugas-tugas selain materi kuliah. Ya. Saya lanjutkan. Tugas mahasiswa dan penilaian. Ya, ini ada tugas individu. Tugas individu itu nanti bermacam-macam tergantung dosen yang menyampaikan, bisa membuat ringkasan, menjawab soal berdasarkan tema atau topik ya. Kemudian tugas kelompok ya, tugas kelompok inilah nanti membuat dan mempresentasikan makalah berdasarkan tema topik yang sudah diberikan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, tema besarnya itu ada 3 ya. Struktur biomolekul dan enzim, metabolisme, serta yang ketiga aliran informasi genetik. Nah, sekarang paling tidak apa kaitannya dengan bidang farmasi itu pasti akan masuk ke bagian tugas Anda. Dan saya sampaikan ke Anda kalau dalam 1-2 minggu ini Anda baca-baca buku, terus Anda punya ide masalah tertentu, Pak atau Ibu, ini kayaknya cocok untuk topik tugas bagian struktur biomolekul dan enzim gitu misalnya. Itu bisa ya. Jadi saya sangat harapkan di angkatan ini ide tugasnya itu bisa datang dari Anda juga ya. Makanya saya tidak sampaikan sekarang. Kalau saya sampaikan sekarang mungkin itu yang belum bisa terwakili ya pendapat Anda. Makanya sejak sekarang lewat kormanya Sinta tolong ingatkan teman-teman kalau ada ide untuk judul tugas kelompoknya silahkan. Yang penting masuk ketiga topik besar itu ya. Cari aja kaitannya dalam bidang farmasi. Nanti kita ngecek. Kalau terlalu kian, ya mungkin janganlah. Mungkin yang penting nanti topiknya itu yang disampaikan akan selevel dengan materi yang S1 untuk tingkatan S1. Paling filter kita biar tidak berat nanti diskusinya. Nah, itu tentang tugas ya, tugas kelompok. Nanti tugas individu nanti untuk kuliah hari ini juga ada, nanti bisa lihat di slide terakhir. Nanti akan saya share juga di Korma ya, biar nanti dibagikan ke teman-temannya. Untuk penilaian, untuk tugas sudah jelas ya? Sudah jelas? Sekarang penilaian. Nah, penilaian itu ada aspek kognitif dalam bentuk tes lisan dan tertulis. Tes tertulis paling tidak kalau nanti US dan US-nya dalam bentuk tertulis.
Kalau saya mahasiswanya kalau di bawah 20 saya lebih suka langsung tes lisannya, saya jarang melakukan tes tertulis, kecuali mahasiswanya banyak. Ya, sehingga terpaksa untuk farmasi saya sampaikan tes tertulis. Tapi karena online mungkin nanti tes tertulisnya nanti kan beda lagi dengan yang lain. Itu kognitifnya. Kalau aspek pengetahuan dan keterampilan itu dilihat dalam nanti pada saat Anda menyampaikan presentasi dan gagasan pada saat diskusi. Kemudian sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan menjadi pertimbangan juga dalam penilaian, karena kalian tahu bahwa setiap mata kuliah itu juga bertanggung jawab dalam pencapaian CPL sikap ya, tidak hanya CPL pengetahuan, tapi juga sikap dan keterampilan umum itu menyangkut bagaimana Anda bisa berpikir kritis, logis untuk menyampaikan pendapat, itu nanti di aspek pengetahuan dan keterampilannya. Jadi seperti itu ya alasannya kenapa aspek penilaiannya itu cukup komplit, karena kita menilai Anda tidak hanya dari satu segi. Itu kalau ada mata kuliah yang hanya menilai dari satu sudut saja itu kurang baik ya. Padahal masing-masing individu itu memiliki kelebihan kekurangan yang sangat berbeda-beda. Jadi itu tidak adil rasanya kalau hanya dinilai dari satu aspek. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Kemudian masih terhubung dan slide-nya sudah mau berpindah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, lanjutan tentang penilaian. Tadi kita bicarakan tentang aspeknya, sekarang kita bobot penilaian. Nah, bobot penilaian untuk aspek pengetahuan ya, yang menyangkut tugas-tugas tadi itu bobotnya 30%. Kemudian itu yang menyangkut baik itu kelompok maupun individu ya. Misalnya menyampaikan pendapat pada saat perkuliahan harian itu kan masing-masing individu. Kemudian kelompok membuat tugas kelompok ya, itu kelompoknya dinilai. Kemudian pada saat presentasi masing-masing orang punya pendapat, itu individunya. Di totalnya itu kita gabungkan dengan bobot 30%. Sorry, ini bukan termasuk harian ya, saya lupa. Ini pada saat presentasi. Nah, ini pada saat harian ini berbeda. Nah, ini gambar yang mengembirakan sebenarnya bagi Anda yang tidak hanya menggantungkan nilainya dari pada UTS dan UAS ya, karena ini bobotnya lebih besar. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan itu juga dinilai secara individu khusus ya. Ya, kalau kita lihat-lihat memang aspidonya lebih banyak jadinya ya, aspek individu pada saat dia ada di kelompoknya menyampaikan presentasi gagasan, dan juga tersendiri ini dalam kuliah harian. Ya, misalnya pada saat hari ini saya ada menanya-nanya, Anda aktif, minggu depan juga seperti itu masuk ke penilaian juga nilai harian. Nah, jadi ini tentu include dengan aspek sikapnya di sini. Tidak hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan umum dan sikap. Nah, untuk yang UTS dan UAS itu masing-masing 20%, 20% ya. Jadi sehingga UTS dan UAS itu 40%, kemudian prosesnya 60% ya, 30-30. Jadi seperti itu kita nilai Anda untuk mendapatkan nilai akhir ya. Jadi A plus B plus C dibagi 10. Jadi ini 3, ini kurang angka 3-nya, ini 3, sorry ini kurang angka 3, kemudian ini 3 kalinya, ini 2, ini 2, gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke bagian lain, apakah ada pertanyaan tentang penilaian? Ada? Halo adik-adik? Belum, Pak. Dari saya cukup. Belum, Pak. Ada nggak yang punya ide begini? Halo, ya kalau tidak ada, mungkin saya sedikit lanjutkan. Nah, ini namanya kontrak perkuliahan. Kan pernah Anda nanti kan bekerja kan pasti sebelum tanda tangan kontrak kan pasti baca dulu ya. Nah, saya misalnya pihak pertama, Anda pihak kedua. Nah, pihak kedua Anda berhak juga kok mengusulkan. Siapa tahu di antara Anda ada usul. Nah, saya garis bawahi dulu di sini. Dalam standar nasional pendidikan tinggi itu digaris bawahi bahwa dalam penilaian pembelajaran itu
minimum penilaian proses itu 60%, makanya ini 3 dan 3 ya, AB. Kemudian penilaian hasil, ini penilaian hasil itu termasuk UTS dan UAS itu maksimum ini 40%. Jadi kalau ini 40%, jadi kita sebenarnya bisa mengusulkan kurang dari 40%. Misalnya Anda punya ide UTS-nya bagaimana kalau cuma 10%, ini 10%. Ini ditingkat, jadi ini jadinya 80%. Itu bisa. Ya, kita bisa diskusikan di sini. Ya. Jadi itu maksud saya ya. Anda setuju kami nilai Anda dengan rumus seperti ini? Halo? Anda setuju kami nilai dengan rumus seperti ini atau Anda mau ubah ini diperbesar karena ketentuan dalam standar nasional di pendidikan tinggi itu ini minimum 60% ya, 30-30 minimum 60%. Ini maksimum, jadi ini boleh ditambah, ini bisa dikurang. Ngerti maksudnya? Bagaimana ini, masih terhubung nggak? Oke. Mungkin masih Anda ragu ya, berani apa enggak gitu ya. Jangan takut ya. Hanya masa di zaman demokrasi di sekarang ini hanya ngeluarin pendapat takut ya. Nggak ada yang mensomasi Anda kok. Nggak ada yang melaporkan Anda ke kantor polisi, nggak ada. Ya, oke. Kalau masih belum ada ide ya saya lanjutkan dulu. Nanti boleh ya usul lagi belakangan di akhir kuliah ini. Ya, tugas. Pada perkuliahan akan diberikan tugas individu untuk membahas permasalahan atau soal tertentu yang dikerjakan di rumah. Nah, biasanya dikumpul minggu berikutnya ya. Kemudian tugas kelompok akan diberikan. Nah, tadi sudah diberikan dengan tiga topik utama itu, nanti di judulnya akan nyusul, termasuk Anda bisa mengusulkan. Nah, tiap kelompok nanti tolong dibantu ya, Sinta. Nanti berarti kan ada 3 kelompok besar ya. Ini kalau tidak salah kan 90-an ya Sinta ya? Iya Pak, 93. 90. Kalau misalnya berarti kalau dibagi 3 kan 30 orang ya. Tinggal 30, berarti setiap topik itu kan ada 3 topik. Setiap topik itu dikerjakan oleh 30 orang dengan berapa kelompok gitu ya. 30 itu kita lihat dalam satu kali pertemuan dengan 2 jam itu berapa kali presentasi kita bagusnya bisa. Yang sering jadi panitia-panitia lomba-lomba yang ada presentasinya kan pasti udah mahir itu ya. Belum lagi kita ada sesi tanya jawab, pembukaan dikit, itu cukup nggak waktunya? 100 menit untuk berapa kelompok itu? Mungkin 6 kelompok paling maksimum ya? Atau mungkin 4 kelompok gitu. Jadi kalau 6 kelompok misalnya dalam satu kali pertemuan dengan satu topik yang sama, misalnya tentang aliran informasi genetik di pertemuan terakhir, 30 dibagi 6 kan 5 orang jadinya ya Sinta? Jadi 5 orang jadinya per kelompok, begitu caranya ya Sinta? Dan kawan-kawannya di sini bantu. Halo? Baik, berarti nggak isi antara kelas A sama kelas B-nya ya Pak? Ya, digabung aja. Nggak usah. Kita bercampur aja di sini ya. Dicampur aja. Karena ini kelasnya kan sudah digabung kan ya? Ya. Ngerti maksudnya Sinta? Itu dianggap semua satu, itu hanya apa namanya, di amisu aja kita dibagi, tapi dalam penilaian itu kita gabung. Nanti kan waktu memasukkan nilai, nanti kami yang akan melihatnya itu di kelompok mana. Yang jelas nanti Sinta, saya minta mungkin begini Sinta, kelompoknya biar gampang aja kita input nilai, nggak usah loncat-loncat, berurutan aja ya. Ya, berurutan. Misalnya kalau jadi per kelompok 5 orang, yang nomor 1 sampai 5 kelompok 1 gitu ya. Halo? Sinta? Baik Pak, berarti 5 orang per kelompok ya Pak? Itu prediksi saya dulu ya. Makanya Sinta dan Julio, Nara dan yang lain juga mengusulkan pendapat bagaimana kalau dalam satu kali pertemuan, coba lihat ininya ya, kalau mungkin yang lain masih bingung. Jadwalnya coba lihat kan. Kita kan 3 kali pertemuan nih presentasi. Ya. Jadi setiap pertemuan ini
Ya. Kalau kita lihat ada 6, kalau mau misalnya sekitar 5 orang per kelompok, paling tidak ada 6 kelompok kan dalam satu topik ini ya, Sinta kan? Ini 6 kan? Karena kan 30 orang kan 90 orang, 90-an ini mahasiswanya. Halo? Halo Sinta, yang lain Iya. juga? Ya. Jadi ini 6 kelompok. Jadi kelompok 1 sampai 6 dapat tugas yang topiknya tentang ini. Judulnya nanti bisa macam-macam ya. Mungkin judulnya ada yang reseptor enzim uh, dalam menemukan obat baru gitu misalnya. Kemudian kelompok 1 sampai 6 itu semuanya tentang berkaitan dengan ini biomolekul dan enzim. Kemudian kelompok 7 sampai 12 ya. Nah, itu karena ada 6 kelompok kan. Kemudian kelompok 13 sampai 18 ya, berarti kan 18 kelompok jadinya ya Sinta. Kalau 5 orang, sekitar 5 orang, mungkin ada 6 kan, ini jumlahnya sekitar 90 lebih ya. Nah, cuma 6, dalam waktu 100 menit bagi 6 itu kan kurang dari 30 menit presentasinya. Mungkin itu kurang, agak cepetan jadi. Kalau kita bagi 4, jadinya lebih banyak per kelompoknya. Itu yang masih kita mau diskusikan ya. Nanti mahasiswa juga berhak juga menyampaikan pendapatnya, nanti saya minta sampai minggu depan ya. Yang jelas saya lemparkan saja, itu maksimum yang kita bisa adalah sampai 6 kelompok ya. Tapi kalau tidak terlalu banyak 6 kelompok, karena memungkinkan satu kelompok 7 orang, mungkin ya 5 atau 4 kelompok, sehingga dalam satu kali pertemuan, ini 5 kelompok atau 4 kelompok itu bisa presentasi seluruhnya tanpa kita harus kekurangan waktu untuk presentasi dan diskusi. Ya, itu ya maksudnya ya, Sinta dan kawan-kawan di sini. Baik, Pak. Nah, oke. Jadi kalau kuliah itu, kalau saya pribadi, saya tidak mau pengaturan itu diatur sendiri oleh dosen. Jadi saya juga tetap minta mahasiswa juga ikut berpikir karena ini juga punya Anda ya. Kalau ada pendapat ya demi kebaikan kita bersama ya jangan sungkan-sungkan untuk mengusulkan ya. Anggaplah ini rapat gitu ya, rapat. Namanya rapat semua punya hak, punya kewajiban yang sama ya. Oke. Itu tentang tugas ya, tugas ini ya, makanya tadi saya bilang saya tulis di sini mungkin 3, 5, 7 atau mungkin berapa orang ya. Oke, saya akan lanjut pendahuluan ya, pendahuluan biokimia. Oke, saya akan berikan kesempatan untuk Anda berhalusinasi atau berimajinasi ya. Saya warnanya aja merah biar oke. Maksud saya sebelum Anda mempelajari tentang biokimia, mari kita diskusikan dulu tentang pondasinya. Nah, dalam satu buku textbook saya pernah baca, ini saya copy paste saja lukisannya. Anggap Anda pergi ke suatu galeri lukisan ya. Coba Anda nilai lukisan ini dari sudut pandang biokimia. Nah, nanti satu persatu mungkin 2 atau 3 mahasiswa nanti saya minta pendapatnya, hidupkan mikrofon ya untuk memberikan pendapat tentang makna lukisan ini ya. Ini lukisan yang sudah cukup kuno di abad ya, di buku teks salah satu buku textbook biochemistry itu diberikan makna ya. Rupanya walaupun sebagai seorang ilmuwan ya itu kita tidak terlepas seorang seniman ya. Ya, jadi silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkan ya. Oke? Ngerti maksudnya Sinta dan kawan-kawan? Nanti saya minta Mengerti, jawabannya ya. Bapak. Oke. Nggih. 1 menit silakan mulai dari sekarang.
Nah, siapa yang sudah punya ide, Izin hidupkan menjawab. Izin mikrofonnya. menjawab, Pak. Izin Ya, menjawab, siapa aja? Pak. Langsung aja, siapa ini? Saya Nikomang Diantari. Ya, silakan Diantari NIM Perkenalkan, saya 24 ya. Nikomang Diantari. Saya NIM 24, Bapak. Silakan langsung. Ini yang saya pikirkan ketika melihat gambar di slide ini, jika dikaitkan dengan biokimia yang terpikirkan dalam benak saya yaitu organisasi kehidupan, di mana dimulai dari yang terkecil, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai ke organisme, kemudian populasi, ekosistem. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf jika Tidak ada kata salah. Izin menambahkan, Pak. Ya, sebelumnya Ya, begini. Berpendapat, Pak. Terus apa kaitannya dengan biokimia di situ? Maksudnya? Maksudnya Kaitannya- Diantari? Hah? kaitannya berkaitan dengan sel makhluk hidup, jaringan, dan organ, Bapak. Seperti itu. Oke. Kalau ini sedikit ya untuk berikutnya yang tapi tidak salah Diantari. Maksudnya begini, tadi kan saya sudah perkenalkan tentang biokimia itu apa. Mungkin di waktu sekolah menengah Anda baru dapat tentang biologi, tentang kimia yang berhubungan dengan biokimia. Biokimia itu mempelajari seperti tadi 3 hal, ya. Struktur biomolekul dan enzim, kemudian metabolisme, kemudian aliran informasi genetik. Ya, aliran informasi genetika itu ada replikasi, transkripsi, translasi. Nah, kalian nanti berikutnya bisa dihubungkan dengan itu, ya. Oke, tidak apa-apa, nanti saya sampaikan. Lanjut, selain Diantari, siapa Mohon lagi? izin berpendapat, menjawab, Pak. Pak. Izin. Ya, Izin berpendapat, Pak. oke, siapa? Langsung aja sebut nama, NIM. Saya Rizky NIM 255, Pak. Ya, Rizky, NIM 55, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, dari gambar yang tertera pada layar, jika dihubungkan dengan biokimia, itu dapat dilihat semua makhluk hidup yang terdapat di dalam gambar itu terbentuk dari makromolekul dan mikromolekul yang sama, tapi dapat menghasilkan berbagai macam keberagaman, begitu, Pak. Begitu Oke, yang saya tangkap. Jadi terima kasih Rizky, jadi menyoroti biomolekul yang sama, itu kata kuncinya. Jadi kalau tadi di antara ini mungkin hierarkinya sama ya, mulai dari sel dan sebagainya. Oke, lanjut siapa lagi? Saya, Pak. Yang Julio. tiga izin berpendapat, Pak. Langsung NIM 03, ini Yang 03 muncul di saya, 03 Pak, izin view-nya berpendapat. Dari gambar tersebut, dari yang saya amati, menurut saya dari gambar tersebut bahwa semua makhluk hidup, baik itu pohon maupun hewan yang ada di sana, tersusun dari satu unit yang sederhana, yaitu sel, di mana mungkin sel ini akan berinteraksi, di mana sel ini memiliki DNA dan juga berinteraksi dengan makromolekul seperti protein, karbohidrat, dan makromolekul yang lain, sehingga akan tercipta suatu kehidupan atau ekosistem, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Yunia. Berikutnya siapa lagi? Sebutkan NIM nama. Saya, Pak. Andol Julio 4, dari berizin berpendapat, tim Pak. Oke, 04 ini paling keras suaranya, silakan 04. Nggak tahu karena sinyalnya bagus kali ya. Ini 04. Maaf Pak, Bukan. mungkin suara saya terlalu keras. Jadi Oh, nggak apa-apa. Itu bagus ya, silakan. jadi menyambung dari jawaban teman-teman saya tadi, hal yang terlintas di benak saya setelah melihat lukisan tersebut jika dihubungkan dengan biokimia, di mana di sana itu kan terdapat banyak seperti binatang, ada pohon yang mampu menyeimbangkan populasi yang ada di bumi gitu, sama seperti yang ada di tubuh kita. Jadi di mana di sana juga apabila kita bayangkan lukisan tersebut dalam tubuh kita sendiri, bahwa di sana banyak sekali zat-zat kimia penyusun makhluk hidup, serta terdapat juga reaksi-reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam tubuh makhluk hidup tersebut, seperti
banyaknya populasi yang ada di bumi. Seperti itu Pak. Mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Sekali lagi ke adik-adik, nggak usah ada kata maaf dan izin lagi ya. Itu nggak usah lah. Ya, lanjut NIM dan nama singkat. Pak Julio Saya dari NIM 51 Pak, izin. NIM 51. NIM 51 Baik, Pak. duluan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saya setuju dengan pendapat teman-teman yang sebelumnya mengatakan bahwa dalam lukisan ini itu saya langsung terlintas bahwa oh ternyata kita yang ada di dunia ini beragam gitu. Jadi kita sebenarnya berasal dari satu mikromolekul atau satu sel yang sama, tetapi derajat kekompleksan kimianya melalui yang kita bisa lihat melalui perkembangan jauh dari DNA dan RNA yang berbeda-beda terhadap suatu organisasi itu sangat tinggi. Jadi derajat kekompleksan kimia yang ada di dalam setiap makhluk hidup itu sangat tinggi seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, lagi satu. Saya Pak Julio dari NIM 9. Ya, Julio. Ya. Ya, silakan Julio. Terima kasih Pak kesempatan. Mungkin saya di sini meringkas saja Pak ya dari penjelasan teman-teman dari Diantari dan teman-teman yang lain. Jadi kesimpulannya menurut saya itu dari gambar ini yang dapat saya tangkap itu adalah adanya biodiversity ekosistem, kemudian turun ke komunitas, adanya keragaman populasi, kemudian ada individu, sistem organ, kemudian turun sampai ke unit terkecil yaitu sel. Setelah itu kita menyadari bahwa sel ini itu terbentuk dari interaksi dari susunan-susunan molekul yang kita kenal di dalam biokimia itu sebagai makromolekul. Kemudian karena interaksi-interaksi inilah itu yang membangun atau menimbulkan adanya kehidupan, di mana saya menangkap bahwa kehidupan itu intinya kan ada di penerusan informasi atau meneruskan informasi dari genetik, yaitu dalam DNA itu tersendiri Pak, melalui DNA, kemudian turun menjadi RNA, kemudian ke sintesis protein. Begitu Pak, mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Nah, dari sekian kan banyak menganggap menyimpulkan sama menambahkan pendapat teman. Ada nggak punya pendapat kayaknya beda sekali dengan yang lain? Siapa yang merasa dirinya kok dari sekian temannya yang sudah bicara tadi, saya tidak sependapat, mungkin begini gitu. Silakan, saya kasih kesempatan satu orang. Sekali lagi, tidak ada kata salah di sini ya. Semua kita akomodir nanti. Silakan. Ada? Izin Pak, NIM 42. Kalau minta yang berbeda ya, yang tidak menyimpulkan tapi memang tidak terdengar tadi itu disampaikan oleh temannya. Ada? Ya, Baik tadi ada Pak, izin NIM 42 Pak. 42, silakan. Belum muncul. 42, ya, Dewa Ayu Trisna, silakan. Oke, betul. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dewa Ayu Trisna, NIM 42. Kalau tadi teman-teman kebanyakan menyebutkan terkait struktur dari hidup itu sendiri. Kalau dari saya, fondasi biokimia yang dilihat di sini adalah bagaimana reaksi satu sama lain reaksi yang terjadi mempengaruhi satu sama lain, seperti itu misalnya reaksi yang terjadi pada air ketika binatang atau hewan itu meminum air dan enzimnya jatuh pada air, dan itu juga akan mempengaruhi air tersebut, kemudian tanah yang disuburkan oleh kotoran hewan, kemudian bagaimana serangga membantu penyerbukan, itu terkait dari sintesis DNA, RNA, protein, dan lain-lain. Kemudian dari sisi biokimia juga bisa dilihat bahwa di sini kompleks juga untuk struktur biomolekulnya, enzimnya, karbohidratnya, terlihat di sini bahwa metabolisme juga akan mempengaruhi interaksi antar molekulnya seperti itu. Jadi yang saya tekankan adalah timbal balik antar molekul kecil yang tidak kita lihat, itu yang terjadi di sini sebagai fondasi biokimia. Seperti itu Kak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi semua pendapatnya benar, cuma nanti belajar menyampaikan yang lebih simpel lagi, ya, yang lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, semua sudah bagus. Jadi saya juga belum tentu bisa menyampaikan sebaik. Makanya saya setiap mengajar itu saya tidak
mau hanya saya aja yang ngomong. Ya, siapa tahu setelah temennya menyampaikan, misalnya tadi Trisna, Julio, siapa lagi yang lain, mungkin kalau dia menjelaskan, baru dia paham. Jangan-jangan setiap dosennya jelaskan, malah gagal paham jadinya ya, seperti itu. Ya, jadi memang pada intinya di situ. Anda bisa baca sendiri nanti di rumah, itu ada penjelasannya di bawah ini ya. Jadi ya pada intinya, memang kita dibangun oleh dasar yang sama. Jadi ada keuniversalan, ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, ada yang universal di antara kita. Apa yang universal di antara kita? Satu sama lain kita sama pastinya apapun itu. Mulai dari yang yang tidak terlihat oleh mata telanjang, burung berterbangan, pohon, air, apa yang sama? Menjawab Pak, penyusunnya Bapak. Bentar dulu, ini di tempat saya mau hidupkan headset dulu. Nggak kedengaran. Apa yang sama adik-adik? Izin menjawab Bapak, mohon maaf, yang sama itu jadi makromolekul penyusunnya itu Ya, sama. jadi yang lebih pasti sama apa? Karena kan sudah belajar kimia ya. DNA-nya Bapak? Belum tentu sama kalau DNA. Oh iya. Lebih kecil dari itu? Selnya Bapak. Oh, sel lebih besar itu. Mungkin atomnya Bapak? Ya, atom. Ya, masa atom karbonnya kita beda dengan atom karbonnya virus COVID-19? Anda yakin nggak di virus COVID-19 ada atom karbonnya? Halo? Kalau masih ragu-ragu berarti Anda belum lulus belajar kimia waktu SMA atau waktu SMP sudah diperkenalkan? Halo? Sama Bapak. Sama ya, atom karbon apapun itu, karbon, oksigen. Makanya kita dengan memahami lukisan ini, maka ego kita sebagai manusia yang mengatakan paling apalah gitu, paling dah. Jadi ya kayak bahasa Bali kalau paling ya bahaya itu. Itu jadi ego kita jadi turun. Ya, bahwa kita sebenarnya berasal dari hal yang sama. Yaitu kita sama-sama ada elektronnya itu, proton, neutron, kemudian atom, karbon bergabung dengan atom-atom lain dan seterusnya jadilah molekul. Monomernya misalnya asam amino bergabung menjadi protein. Protein bergabung dengan molekul lain jadilah sel. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya kita sama. Ya, oke, itu yang mungkin perlu saya tegaskan. Yang lain sudah benar. Ya, jadi keberagaman, ada biodiversitasnya di situ ya. Jadi itulah anugerah ciptaan Tuhan mungkin. Dengan diskusi ini mungkin begini ya, siapa tahu nanti, nggak tahu ya kalau di Indonesia nggak biasa gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini kan kalau saya pergi ke Ubud itu, mungkin kalau Anda tinggal di sekitar Ubud, kalau pergi ke galeri lukisan, itu yang datang itu banyak tamu-tamu pingin dijelaskan lukisan ini artinya apa gitu ya. Siapa tahu yang belanja itu adalah ilmuwan, kebetulan ilmuwan bidang kaitannya dengan bioscience, biokimia gitu, mungkin mau beli lukisannya mahal-mahal ya, karena Anda pintar menjelaskan dari sudut pandang mata orang melihatnya, begitu maksudnya ya. Ini gurauan saya aja. Jadi selain kita kuliah ya kita bisa dapat tambahan gitu ya. Fondasi biokimia itu ada mulai fondasi seluler misalnya. Ya, tadi teman Anda sudah sampaikan. Jadi kita terbangun dari unit sel. Walaupun setiap sel itu beda ya, ada sel prokariot, eukariot. Ya, itu terbagi ada arkea di antara prokariot dan eukariot. Urus prokariot mikroorganisme ada bermacam-macam. Ya. Ada bakteri, ada fungi, ada yeast dan sebagainya. Yang eukariot ada mamalia, ada sel tumbuhan dan sebagainya. Itu berbagai macam sel. Itu terbangun oleh sel. Jadi unit yang terkecil dalam suatu individu itu sel. Ya. Oke, ini Anda bisa baca sendiri ya. Jadi dengan mengecampingkan sel yang tingkat sederhana dari suatu organisme itu, walaupun berbeda-beda, tapi kita bisa melihat
hal yang sama dalam level biokimianya nanti, ya. Oke. Oleh misalnya mau bergerak ya slide-nya. Mau, Pak. Bisa ya, Pak. Ya. Mau, Pak. Jadi masih kaitannya dengan fondasi biokimia. Kalau kita lihat sel, ya, kita lihat selnya, kita breakdown lagi, ada misalnya kalau sel eukariot misalnya ada inti sel. Jadi kalau kita belajar biokimia, kalau belajar kimia biasa, reaksi kimia itu kita pelajari dalam tabung reaksi atau dalam gelas kimia. Tetapi kalau belajar biokimia, reaksi kimia itu terjadi dalam makhluk hidup yang cukup terkecil dalam sel. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mengenal sel itu seperti apa. Tuh, ya. Maka itu jadi pondasi. Misalnya sel eukariot sama prokariot, kan Anda pernah dengar ya, yang prokariot itu tanpa inti membran, sehingga tidak punya inti sel, nukleus. Kalau eukariot punya nukleus dia, ya, tempatnya kromosom di situ. Kemudian di luar itu ada macam-macam, ada organel-organel macam-macam di sitoplasma, ya. Ini saya jelaskan detail, kita lanjut aja. Nah, seperti yang sudah teman Anda sampaikan tadi, kita lihat satu unit sel terkecil, unit terkecil yang disebut sel. Kalau kita breakdown lagi menjadi organel-organelnya, kemudian kita lihat satu misalnya di inti sel ada kromosom. Kromosom itu bentuk kompleks supramolekuler. Supramolekuler itu terbangun dari makromolekul DNA, karena kromosom itu terbangun dari DNA dan protein inti nukleosum. Ya, salah satunya adalah DNA pembangunnya. Jadi pembangun dari supramolekul itulah makromolekul. Makromolekul DNA ini merupakan polimer, polinukleotida yang tersusun oleh monomernya, unit monomer, monomeric unit. Jadi unit monomer itu disebut dengan nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, basa. Kalau ini kita breakdown lagi, yang menjadi atom-atom penyusunnya. Jadi disinilah kita bisa lihat kesamaannya. Ya, kalau dia makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup, pasti memiliki biomolekul. Jadi di tingkat ini sama, di unit monomernya sama. Ya, bahkan kalau semakin dekat hubungan kekerabatan suatu organisme, semakin ke sini semakin banyak kesamaannya. Ya, misalnya sama-sama manusia, jadi tingkat kesamaan di level makromolekulnya hampir sama. Ya. Jadi hanya kalau DNA hanya sebagian kecil aja yang berbeda dari sekuan atau dari urutan basa nukleotidanya, tapi sebagian besar kita sama, ya, lebih dari 99%. Tapi kalau misalnya sama-sama mamalia, ya, mungkin kita lebih banyak perbedaan kita, ya. Oke, jadi semakin ini namanya hierarki, ya, hierarkinya. Kalau kita lihat, misalnya kalau ini sel tumbuhan, kalau tumbuhan itu cirinya dia misalnya punya dinding sel. Dinding sel itu terbangun oleh salah satunya adalah makromolekul selulosa. Selain juga ada hemiselulosa misalnya. Selulosa juga unit polimer, merupakan polimer di mana monomernya adalah gula glukosa. Nah, di level ini kita sama. Kita punya glukosa, walaupun dia tumbuhan. Ya. Oke. Jadi kita terbangun dari unit yang sama, di level mana nanti kita lihat. Oke, itu kalau kita lihat mulai dari sel. Kemudian lanjut ke fondasi kimia. Sebenarnya tadi kita sudah bicarakan fondasi kimia itu pada saat kita bicarakan bahwa di level biokimia itu, di level penyusun molekulnya itu kita sama. Itu kita sudah bicarakan tentang fondasi kimianya. Cuma di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa molekul yang ada dalam makhluk hidup itu sebagian besar terbangun oleh atom-atom tertentu. Salah satunya adalah yang paling terkenal adalah atom karbon. Ya, makanya waktu Anda di sekolah menengah atau belajar kimia itu senyawa karbon itu menjadi fokus yang utama juga, ya.
Jadi dilihat dari karakteristik sifat atom karbon yang memiliki 4 tangan ini, dia bisa membentuk ikatan tunggal, ikatan ganda. Ya, kalau dia memiliki ikatan tunggal, dia bisa berputar dengan bebas. Kalau dia sudah ikatan rangkap 2, dia menjadi kaku. Nah, ini ada kaitannya dengan sifat-sifat molekul yang tersusun nanti, baik protein, asam asam nukleat, ya lipida dan seterusnya. Jadi penting Anda memahami tentang struktur fungsi biomolekul itu, nanti Anda harus basic Anda tentang pengetahuan Anda tentang senyawa organik itu penting. Makanya Anda akan dapat juga tentang ini dah, kimia organik masih nggak dapatnya untuk farmasi? Pasti Pak, sudah Nah, dapat. Oke, itu ya. Jadi kimia organik yaitu pendalaman. Jadi mungkin mengingatkan kembali waktu belajar. Oke, pondasi kimianya. Pondasi fisika. Nah, ini mungkin Anda bertanya-tanya loh, kok fisika jadi pondasi juga? Kenapa? Karena di sini yang dilihat apa? Adalah aliran elektron dan energi, ada transformasi. Ya, mungkin langsung aja saya ke to-do point-nya di gambar ini ya. Contohnya kita makan. Ya, kita sebenarnya kalau makan, kita kan perlu, itu tujuannya kan mengubah energi yang ada tersimpan di situ, ya, yang memang asal awalnya kan dari matahari kan, menyimpan di situ. Mungkin ini sejak SD Anda sudah tahu di situ ya. Matahari sebagai sumber segala sumber energi itu tersimpan di makanan. Ya. Kemudian ada transformasi kimia di situ dalam peristiwa metabolisme nanti ya, untuk mengubahnya jadi energi dalam bentuk ATP misalnya ya. Nah, di sini nanti keluarnya bisa dalam bentuk panas dan sebagainya. Itu konsep-konsep fisika di situ, ada termodinamikanya di situ. Nah, dalam biokimia ini Anda akan dapatkan nanti di metabolisme di bioenergetika ya. Oke, itu secara umum dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada aliran elektron di sini yang memungkinkan nanti kita mendapatkan energi. Sebenarnya kalau kita di pernapasan kita itu sebenarnya aliran elektron ada di situ. Coba, makanya ada, coba, ini saya sambil tarik napas ini. Saya terasa lelah ngajar dari tadi, tapi saya harus tarik napas pelan-pelan. Ya, terasa saya dapatkan energi lagi. Apalagi mendengarkan Anda semangat untuk menjawab, ya, itu tambah besar tenaga saya karena saya tarik napasnya jadi lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ada aliran elektron, saya terasa nanti lebih efektif terjadi aliran energi di situ di proses metabolisme saya, jadi bisa lebih banyak dapatkan ATP di sini seperti ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan energi dengan mesin namanya metabolisme itu penuh dengan konsep fondasi dari kimia, dari fisika ya. Jadi di sini dikatakan bahkan nanti kalau Anda belajar metabolisme, kita perlu energi itu molekul besar kita ubah menjadi molekul yang lebih kecil dengan mengeluarkan ATP. Kemudian kalau kita ingin membentuk molekul baru, misalnya makromolekul protein baru untuk menyusun sel-sel kita, misalnya membutuhkan ATP lagi. Jadi sepertinya ATP ini ibaratnya sebagai nilai tukar ya, seperti uang dalam dunia ekonomi. Ya. Jadi padahal ini adalah molekul berenergi tinggi. Oke. Nah, kemudian fondasi yang berikutnya, yang keempat, fondasi genetika. Apakah masih terhubung ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Bapak. Jadi di jam saya sudah jam 3.19 ya, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ya, benar jam 3.40 ya, Sinta? Benar, Pak. Oke, nanti Sinta jangan sungkan-sungkan ingatkan saya kalau waktunya sudah habis ya. Baik, Pak. Oke. Ini sorry saya sambil minum. Ya, fondasi yang berikutnya genetika. Nah, ini tadi kita sudah belajar fondasi sel, fondasi kimia, fisika, kemudian genetika. Jadi ini terkait dengan materi yang nomor 3 tadi. Tadi sel, kimia, fisika itu terkait dengan kita belajar di biokimia, struktur biomolekul, dan enzim. Kemudian metabolisme. Kemudian bagian yang ketiga, dalam belajar biokimia kita belajar aliran formasi genetik. Jadi di situ ada fondasi genetika di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa struktur DNA yang double helix itu
Ya, memungkinkan nanti pada saat proses replikasi yang mengawali cikal bakalnya pembelahan sel, perkembangbiakan makhluk hidup, itu memungkinkan menghasilkan keturunan yang sama persis. Kalau jaminan ini tidak ada, kita takut jadinya sel itu takut membelah. Kan? Itu gurauan saya. Takut membelah, takut berkembang biak nanti. Kalau tidak ada jaminan bahwa replikasi DNA itu akan menghasilkan turunan DNA yang persis sama. Ngerti maksud saya? Mungkin Anda nanti mungkin takut nikah, takut punya anak. Mungkin yang paling ekstrim lagi, sel-sel kita takut membelah, takutnya jangan-jangan sekarang jadi membelah jadi sel manusia, nanti malah membelah menjadi sel kucing, nanti di kulitnya tubuh bulu semua ya gitu. Itu gurauan saya tuh. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, ini saya blok ini. The structure of DNA yang memungkinkan itu sangat perfect fidelity. Jadi tepat sekali. Ya, hampir. Nah, walaupun terjadi sedikit perubahan lewat mutasi, itulah nanti ada fondasi berikutnya. Yang kelima nanti fondasi evolusi. Ya. Nah, nanti lewat belajar replikasi DNA Anda akan tahu mengapa sih bisa tepat kali ya. Jadi ini induknya menjadi dua anak itu persis sama urutan DNA-nya, strukturnya sama. Ya. Jadi sama-sama menghasilkan DNA yang sama. Oke. Nah, jadi nanti akan ada, walaupun ada jaminan seperti ini, ya, karena ada faktor lingkungan, ya, baik, ya, faktor lingkungan. Anda kan sudah belajar teori evolusi ya, mungkin dengan ini Anda akan bisa lebih paham karena ada pendekatan ke lebih molekuler, ke tingkat molekul nanti, bagaimana memahami evolusi itu. Ya, karena ada, ini saya simpulkan aja di bawah yang hijau ini. Perubahan yang berlahan di tingkat molekul itu akan memicu perubahan sel yang selalu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ini sebagai fondasi evolusi selanjutnya. Sebelum ke sana saya garis bawahi. Di sini kan memang ada jaminan. Ini kan near perfect fidelity. Jadi sangat sempurna di sini, hampir sempurna. Tetapi kalau ada pemicu, ya, itu akan terjadi mutasi sedikit demi sedikit. Contoh yang paling nyata ya, kalau kita mungkin karena sudah organisme tingkat tinggi mungkin agak lambat. Virus saja, virus COVID-19 kan ada varian Delta dan seterusnya ya. Karena dia materinya RNA yang mudah termutasi. Jadi itulah yang memicu evolusi, berubah dia jadinya sifatnya. Ya. Oke, ini saya lupa tuliskan. Ini teori berikut yang kelima itu adalah evolusi ya. Evolusi. Yang fondasi berikutnya. Jadi bagaimana peranan mutasi dalam evolusi, kita bisa lihat di sini. Ya. Misalnya saat ini urutan DNA-nya seperti ini. Anda kan pernah dengar ini ya, lihat ini ya. TGA ini artinya. T ini timin, guanin, adenin, pernah dengar ya? C sitosin. Pernah, Pak. Ya, oke. Sekarang kan musim pandemi. Ya, ada PCR dan sebagainya, itu penuh harusnya. Jadi orang yang tidak belajar biokimia, ilmu IPA tuh kalau dia sangat penasaran sampai nonton YouTube, lihat baca-baca di Google itu pasti sedikit tidaknya kenal ya. Jadi ini akan secara gradual, ini akan terakumulasi nanti mengapa terjadi evolusi. Coba lihat. Misalnya ini nanti dia pada suatu waktu misalnya ada perubahan iklim atau apa yang memicu ya, atau kena sinar UV dan sebagainya mungkin ya. Nah, itu terjadilah mutasi di salah satu keturunannya. Ya, ini sama seperti induknya, ini mutasi misalnya dari G menjadi A. Ini kan jadi ini namanya point mutation. Jadi satu titik aja termutasi, satu basa. Kemudian ini keturunannya ini berikutnya ya. Persis sama, tapi dia termutasi di tempat lain, misalnya di G, ya. Ya. Jadi G-nya harusnya T. Jadi ini berarti dari ini orang kakeknya ke cucunya ini sudah ada 2 mutasi. Kemudian ini kita lihat ini saja dulu.
Nah, di sini sampai 5 mutasi, berarti semakin lama kan semakin banyak terjadi mutasi. Coba Anda lihat. Nanti Anda belajar di aliran informasi genetik bahwa kalau ini gen, ya 3 basa nukleotida ini pengkode protein, pengkode asam amino. Berarti kalau ini berubah, nanti kodonnya bisa berubah. Sehingga nanti kodon berubah, protein yang dihasilkan berubah. Ya, bisa berubah struktur dulu, lama-lama fungsi. Bahkan ada fungsinya hilang, dan bahkan ada yang fungsinya akan berubah. Ya. Oke. Jadi itu konsep mutasi yang mengawali terjadinya evolusi. Jadi perubahan sedikit demi sedikit sebenarnya di tingkat molekul. Ya. Oke. Sebelum saya diskusikan tentang tugas, ya. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Di sisa waktu, ini baru jam 3.26 kalau di jam saya. Nah, jadi pondasi biokimia itu, ya, ini, sorry ini kelewatan saya nulisnya. Ada 4 ya. Ada 5 ya, keempat genetika, kemudian yang kelima itu adalah pondasi evolusi. Silakan, ada pertanyaan? Halo, masih terhubung ya? Halo. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, saya lanjut dulu ke sini. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Masih ada pertanyaan sampai minggu depan ya silahkan. Nah sekarang PR-nya silahkan buat diskusi kelompok. Untuk kormanya mungkin saya kasih keleluasaan untuk menyampaikan usul. Kalau saya tadi maksimum ada berapa tadi 18 kelompok ya, itu kalau jumlahnya 5. Tapi saya pikir sih itu dalam satu pertemuan ada 6 kali presentasi itu cukup kejar-kejaran gitu. Mungkin paling banyak 5 atau 4 mungkin ya. Kalau 4 mungkin berapa orang jadinya itu, apakah terlalu banyak nggak itu anggotanya jadinya. Kalau 30 bagi 4 itu kurang dari 10 kan ya. Ya, 7-8 orang ini ya. Halo. Terlalu banyak juga ya mungkin. Bagi 5 mungkin ya. Halo. Mungkin saya tanyakan ke teman-temannya dulu ya Pak, mau dibagi 5 atau bagi 4 nih Pak. Oke, ini aja ya. Ada usia bagi 6 ya. Gini, kalau dibagi 4 itu mungkin lebih dari 7 orang jadinya. Dibagi 5 aja lah ya. Maksudnya bagi 5 itu maksudnya setiap kelompok 30 orang itu ya. Jadi ada 15 kelompok jadinya. Jadi kalian 90 ini dibagi 15 jadinya. Sehingga dia karena ada 3 pertemuan presentasi, setiap pertemuan itu ada 5 kelompok yang presentasi dalam waktu 100 menit. Sehingga setiap kelompok dapatnya waktu 20 menit itu kayaknya sangat sudah cukup pendek itu kan ya. Ya, kalau 4 juga memungkinkan sih sebenarnya ya, 4. Oke lah, 4 sampai 5. Pokoknya jangan aja 6 ya Sinta ya. Jangan lagi bagi 4 atau bagi 5 ya. Nah, kemudian kelompok itu nanti diskusi mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang diskusi. Ini kan lah, ini diabaikan ini untuk kakak kelas Anda kemarin ini. Kalau untuk tahun lalu itu segitu nih. Mungkin berapa ya 5 sampai 7 gitu ya. Oke. Nah ini masih kuliah offline itu ya belum saya ini. Oke, kalau online ya itu bebas ya teman. Jadi silakan diskusi di kelompoknya.
Kemudian mungkin Anda ini belum mendiskusikan tugasnya, ini yang didiskusikan sama ya. Jadi setelah mempelajari tadi tentang fondasi biokimia di atas ya, saya minta pendapat Anda ya. Bagaimana penerapan biokimia dalam bidang farmasi dengan memberikan satu contoh untuk menjelaskan ya. Untuk menjelaskan bahwa pentingnya penerapan pentingnya biokimia dalam bidang farmasi ya. Silakan Anda mau bebas mengambil contoh apa saja. Yang jelas saya minta kormanya meminit agar tidak ada contoh yang sama ya. Yang mirip enggak apa-apa, tapi jangan sampai contoh yang persis sama ya. Oke. Nanti silakan. Nah, ini saya ralat aja. Nggak usah 2 minggu depan, tapi 2 minggu lagi ya. Oke, jadi nanti halo, masih terhubung ya Sinta dan kawan-kawan? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi nanti kalau sudah selesai diskusi, silakan membuat ringkasan. Ya, ringkasan hanya maksimum aja kok dari hasil diskusi ini. Ya, misalnya Sinta dan kawan-kawannya sebanyak sekian orang itu berdiskusi, kemudian hasil diskusinya sampaikan ke kami ke email ini ya. Berubah nggak ini ya? Mohon maaf. Ya, ke biokimiafarmasi.gmail.com. Ya, paling lambat 2 minggu lagi. Ini udah ada ketentuannya, nulisnya di Word. Ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Nah, minggu depan mungkin nanti untuk minggu depan, oh ya masih kita bisa bertemu ya, sorry. Minggu depan hari Selasa ya, minggu depan saya masih ngajar ya untuk materi berikutnya. Oke? Waktunya masih tersisa 7 menit, jadi saya tidak strict waktu ya. Kalau sudah dianggap tidak ada pertanyaan lagi, mau selesai ya saya sudahi. Kalau waktunya kurang, mau lebih, ya sepanjang saya tidak ada kegiatan lain ya saya akan tetap buka sesi diskusi. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah jelas? Mohon maaf sebelumnya Pak. Dari ya, saya izin berdiskusi sedikit. Dari Gede Ari ya? Ya, 13 ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf juga karena terlambat memberikan pendapat saya. Ini mengenai proporsi penilaian, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah bilang, itu bebas nilai, silahkan bisa kan Ari? Jadi saya berpendapat bagaimana jika penilaian untuk UTS dan UAS itu masing-masing 10%, sehingga 10% sisanya, jadi total 20% bisa dialokasikan ke tugas kelompok atau tugas individu. Oke, Ari berpendapat begitu, nanti silahkan. Ya, itu hanya pendapat saya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa sekarang yang lain menyampaikan pendapat juga, saya tampung. Nanti silahkan Sinta tampung. Saya catat di sini ya. Oke, silakan. Bagaimana? Nah, ini tentunya akan saya sampaikan ke tim, ya tim teaching, ya. 10, misalnya Anda kuliah 10, kemudian teman Anda setuju, nanti timnya digodok. Oke, kita lihat materinya. Oh, mungkin jadi 10 tetap disetujui 10% ya, 10%. Kalau ambil jalan tengahnya mungkin 15% begitu misalnya ya, nanti saya akan kabari. Jadi saya catat dulu ya. Ya, terima kasih. Gimana? Yang lain gimana? Ada pendapat lain? Tentang nilai boleh, tentang yang lain juga boleh ya, tidak hanya ini. Permisi Pak, izin memberikan sedikit saran. Perkenalkan sebelumnya saya Dewi Wulandari, NIM 56. Saya ingin memberikan saran terkait mungkin sistem penilaian harian masing-masing mahasiswa Pak. Karena itu kan cukup bisa dibilang bobotnya cukup besar ya, 30%. Mungkin saya saran untuk sistem hariannya itu diberikan kesempatan yang rata kepada setiap mahasiswa untuk memberikan pendapat di setiap kuliah. Karena
yang kita tahu kalau misalkan sekarang kuliah online, kendalanya itu kan ada di sinyal ya Pak. Jadi yang sinyalnya mungkin kurang bagus itu tidak bisa memberikan pendapat secara cepat gitu Pak. Jadi mungkin sarannya itu saya sih Pak, diberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat di setiap perkuliahan seperti itu Pak. Ya, Terima terima kasih. kasih Dewi Wulandari ya ini NIM 56. Ya, benar ya? Halo? Halo, masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih. Ya, itu bagus sekali ya. Saya juga sependapat begitu. Terus terang ya, kalau ini kan saya masih kondisikan sesuai dengan waktu kita offline ya. Ini waktu kejadian tahun lalu tuh betul-betul kita, wah apa namanya, kondisi mental kita itu tidak sebagus sekarang ya. Dulu penuh dengan ketakutan, rasa khawatir. Kita sampai, nah begitu kita mau menilai, ya saya juga seperti benar kata Wulandari itu, agak sedikit kelabakan. Kelabakannya bagaimana? Karena di sini kita sudah kasih poin nilai besar, tapi kalau kita ternyata tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama. Nah, tapi kita tidak tahu apakah karena murni memang sinyal atau memang mahasiswanya memang kurang mau mengambil kesempatan itu. Ya. Nah, tetapi memang kendalanya memang benar itu ya, sinyal dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya, jadi aspek individu ini yang kita nilai itu tidak hanya dalam bentuk seperti tadi ada yang mengeluarkan pendapat, jawaban sehingga koneksinya bagus bisa lancar dan yang lain. Nah, nanti kalau untuk nanti juga akan saya dosen-dosen lain juga menyampaikan tugas yang dalam bentuk individu ya. Kalau untuk mata kuliah ini saya masih berikan gabungan ya. Yang terakhir ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya juga akan menyampaikan tugas harian yang ngumpulnya per individu dan nanti juga akan saya selingi. Kalau saya tidak berani janji 100%, tapi biasanya paling tidak ada satu kali saya mungkin ngambil semacam kuis ya, bisa pretest atau bisa post-test ya. Jadi itu kan kalau mengisi dalam Google Form atau mungkin saya sukanya pakai quizzes dan sebagainya itu kan per individu jadinya ya, Wulandari dan kawan-kawan. Nah, itu juga nilainya bobotnya sampai 30%, tapi total tidak hanya itu aja kan setiap hari ada nilai itu. Ya, akumulasinya nanti dilihat. Ngerti maksudnya? Oke. Jadi itu strategi kita. Jadi tidak hanya dalam bentuk diskusi siapa yang punya pendapat silakan. Dan ini lagi jangan lupa bahwa kita juga punya chat di sini ya. Manfaatkan di situ. Halo. Iya, Pak. Baik, Bapak. Kalau sinyalnya kurang bagus, nanti tulis di sini. Ini juga akan rekam. Nanti kita lihat di rekaman. Saya kan kalau menilai saya pasti lihat rekaman. Oh siapa? Tidak mungkin saya langsung bisa sekarang kasih nilai, enggak. Pasti nanti saya rekaman, saya lihat dulu, saya dengar dari suaranya siapa, kemudian dari chatnya di sini kan, ya. Kalau kendala sinyal sampai chat bisa ini ya, enggak bisa ya? Kalau sinyal tidak terhubung kan begitu baru ya. Kalau tidak terhubung ya itu memang itu yang perlu itu yang sangat gimana ya, ambil jalan tengahnya ya. Tahun lalu itu ada kota dari Kemendikbud. Kalau sekarang gimana? Ada nggak kota internet? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Nggak tahu, mungkin karena ada korupsi banyak, mungkin nggak tahu saya. Gimana? Nah, jadi mungkin gitu ya, bisa usul yang lain modelnya biar adil penilaian individu itu yang besar itu. Jadi itu kan memang usulan dari Wulandari itu kan agak untuk sedikit mengcounter usulan dari Ari itu ya. Kalau kita kasih terlalu besar di situ bagus. Yang penting fair, yang penting adil kan gitu ya maksudnya. Diberikan kesempatan yang sama kan gitu ya.
biar tidak nanti sinyalnya yang bagus saja yang bisa masuk terus gitu ya. Oke. Dan ini juga saya biasanya kalau hari ini karena kuliah pertama saya belum siapkan. Biasanya kalau diskusi yang sudah saya ambil poin nilai di dalam bentuk Excel, saya punya formnya itu. Kalau yang sudah berkali-kali menjawab, saya tidak akan izinkan lagi, itu biasanya. Pasti bergiliran, sambil saya absen. Kalau saya senangnya ngabsen itu sambil menanyakan. Jadi saya tidak suka ngabsen itu pakai Google Form. Jadi saya biasanya begini, misalnya ada 100 mahasiswa, hari ini target saya harus bisa berdiskusi dengan 25 orang gitu. Itu idealnya, tapi kadang-kadang sering tidak tersampaikan karena kendala sinyal seperti itu. Sehingga nanti kalau saya dapat 4 kali pertemuan, 100 mahasiswa itu sudah sempat diskusi, berkomunikasi dengan saya, dan saya bisa nilai. Begitu biasanya, kalau saya pribadi ya. Oke, dan jangan khawatir juga nanti ada kesempatan kalau merasa kurang pada saat diskusi harian, nanti pada saat diskusi kelompok, ya, itu ada kesempatan juga ada nilai individunya. Oke, sudah jelas ya? Mudah-mudahan sudah. Mohon maaf Pak, izin bertanya sedikit. Aisyah ya? Siapa ini? Pandai lagi? Sinta. Oh ya. Mengenai penugasan yang materi pertama nih Pak, untuk nama filenya itu nama-nama singkat anggota, kan anggotanya ada 7, itu akan tetap dipakai. Oh iya, bentar. Nama dan name, judul, nama file. Oh, ini, kan sudah Sinta kan sudah bikin kelompok ya, kelompok 1 sampai kalau dibagi 15 kelompok kan ada satu nama singkat, ya nama kelompok gitu aja ya. Ini masih yang lama ini. Nama file, nama kelompok. Nama kelompok misalnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 gini kan aja, kelompok 1. Ini kan soalnya sudah saya satukan di email ini, jadi tidak saya campur dengan kuliah lain, jadi ya tidak masalah sih. Tapi untuk menegaskan kembali, mungkin mumpung ditanyakan nama kelompok plus gini aja sih, farmasi biokimia 2021 gitu aja ya. Nama kelompok misalnya kelompok 1 farmasi biokimia 21 gitu ya. Kan ada misalnya kalau dibagi 15 kelompok jadi 15 kelompok. Kalau dibagi berapa itu? 12 kelompok misalnya kelompok 1 sampai 12 gitu. Ya, Cinta. Baik Pak, itu pengumpulannya perwakilan masing-masing kelompoknya Pak. Ya, setiap kelompok aja, enggak usah per individu ini. Ya. Jadi ada nama, name, semua anggota, ya. Semua anggota. Ini tanpa cover ya, langsung aja. Ini bukan paper ya. Saya cuma minta notulen hasil diskusi. Jadi maksud saya begini, nanti setelah ini entah Anda mau diskusi lewat online pakai apa gitu ya silakan. Kemudian nanti Anda rangkum notulennya, catatannya itu Anda kirim ke sini. Nanti nama filenya, ya ini biar gampang kalau salah beri nama juga enggak apa-apa, yang penting ada nama dan nama anggotanya ya. Oke. Jelas ya, Sinta? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini jangan lupa kirim ke sini. Ini 2 minggu nih. Kalau tahun lalu saya minta minggu depan. Ini ya biar ada waktu juga untuk diskusi ya, saya kasih waktu 2 minggu. Ini mungkin itu aja. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ada, kalau sudah jelas kita akhiri. Halo, adik-adik sudah? Oh, dari saya sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ini terima kasih. Terakhir, kini sudah bergabung 92 orang. Saya belum cek apakah ada pakai 2 device. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau ada hal yang kurang dipahami, bisa kita lanjut diskusi nanti. Dan mohon maaf apabila ada hal yang masih kurang. Ya, tentunya itu tidak lepas dari saran, itu tetap kami terbuka untuk kebaikan kita semua. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kita selesaikan dulu rekamannya. Saya stop.
Silahkan meninggalkan room Webex ini apabila tidak ada hal yang mau ditanyakan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak, selamat Terima sore. kasih. Pak, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Pak.